Berikutnya kita akan coba membahas bagaimana mengemas konsep dan isu pedagogik dari Mapel Informatika Sobat GTK. Perkenalkan saya Asep Wahyudin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di hal pertama yang kemudian perlu kita pahami adalah terkait dengan informatikanya. Konon informatika ini menjadi sesuatu yang dianggap oleh para guru agak menyeramkan begitu ya. Semoga kemudian tidak setelah kemudian Sobat GTK selesai menghadiri webinar ini. Baik Ibu dan Bapak, di pertama kita akan membahas informatika dari sisi desain ilmunya sebenarnya. Nah, informatika ini sesungguhnya adalah ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural environment maupun artificial environment. Kadang juga dimaknai sebagai paduan science and engineering terkait pengolahan fakta berlambang menggunakan mesin otomatika. Mungkin itu yang kemudian memunculkan diksi informatika di dalam pohon ilmu ini. Tetapi begitu, disiplin ilmu ini kalau kemudian dilihat dari body of knowledge-nya secara sederhana, Ibu dan Bapak akan mendapatkan berbagai bidang yang ada di sana. Paling tidak ada beberapa bidang utama yaitu computer science, software engineering, dan juga kemampuan untuk mengembangkan solusi perangkat lunak sebagai model dari permasalahan di dunia nyata. Namun juga lebih generik barangkali dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari transformasi data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi insight sebagai dasar dari berpikir dan pengambilan tindakan secara logis dan sistematis. Jadi setelah kemudian kita memahami itu, dia tidak hanya kemudian terkait dengan studi dan pengembangan implementasi sistem komputer saja, tapi ada sisi pemaknaan yang menjadi khas sebagai ciri dari informatika. Apa itu? Yaitu kemampuan logis dan sistematis. Jika kita ekstensi makna tersebut, maka itu akan memberikan fondasi berpikir komputasional yang merupakan kemampuan dari problem solving. Sehingga dengan demikian, jika itu kita ingin sasar sebagai keterampilan generik yang penting, maka dia akan seiring dengan pengembangan teknologi digital yang pesat. Jadi siswa kita diharapkan tidak akan lari dari masalah, mampu mengenali pola masalah, menganalisis baik secara dekomposisi maupun abstraksi, juga sampai pada perancangan tahap solusi dan implementasi dari hasil berpikir secara komputasionalnya. Next. Dari sisi itu, lalu muncul berbagai isu dari penyampaian pedagogik Mapel Informatika. Tadi sempat disinggung sebenarnya di awal-awalnya bahwa pembelajaran dari Mapel di kurikulum Merdeka, termasuk kemudian juga Mapel Informatika, itu harusnya tidak menjadi hal yang kemudian sulit. Saya mengajak Ibu dan Bapak, sahabat GTK, untuk tidak melihat hal yang sulit menjadi masalah, tapi menjadi tantangan. Sebagai contoh, misalkan berbagai isu dari penyampaian pedagogik Mapel Informatika ini diantaranya adalah bagaimana proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter siswa kita yang cenderung dia natif digital. Sementara banyak kemudian guru-guru yang merupakan imigran digital, meskipun juga ada yang kemudian natif digital. Yang perlu kita ketahui adalah siswa kita yang natif digital itu punya ciri-ciri yang kira-kira kita harus padankan. Apa itu? Mereka punya ciri eksploratif, instan, kolaboratif, fun, dan ekspresif. Sehingga kemudian muncul berbagai pendekatan pembelajaran yang kemudian didiskusikan di mana-mana. Contextual teaching learning, student-centered learning, inquiry-based learning, sampai pada metode PBL dan PJBL. Kita yakini itu semua sebagai pembelajaran modern yang mendorong siswa kita mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, memberikan tantangan tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar dapat dipecahkan baik secara kelompok maupun individual, sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berbagi pengetahuan lain-lain gitu ya. Nah, sesungguhnya Ibu dan Bapak sahabat KTK, hal-hal itu adalah pendekatan yang pasti yakinlah didapat dilalui oleh siswa kita. Karena mereka adalah kelompok natif digital yang tanpa kemudian ditriggeri, yang tanpa kemudian diminta, mereka akan mampu berkolaborasi, bereksplorasi dan lain-lain. Karena itu adalah ciri yang melekat pada diri mereka sebagai kelompok natif digital. Sehingga yang paling penting dalam hal ini tentu saja adalah kita sebagai guru. Nah, guru yang profesional adalah guru yang memahami tuntutan literasinya. Jadi kita sebagai imigran digital akan menjadi hal yang paling penting.
bahkan sangat terlalu penting, itu bisa dijadikan sebagai critical success factor dalam proses pembelajaran dengan pendekatan yang tadi banyak disebutkan di atas. Pak Apip tadi sudah menyampaikan terkait dengan plug unplug, itu bahkan sudah disediakan kemudahan Ibu dan Bapak. Jadi kalau kemudian melihat hal ini, harusnya kemudian tidak akan lagi menjadi permasalahan jika kemudian kita terkait kekurangan dari sisi saran dan prasarana. Lalu apa saja kapasitas generik dari mapel informatika? Apakah mereka harus menjadi programmer dan seterusnya? Ibu dan Bapak, sahabat GTK yang baik, kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam balutan literasi digital, yang di dalamnya ada literasi media, mampu melihat media mana yang menjadi sumber data, menjadi kemudian mampu memilah-milah informasi mana yang kemudian bisa bermanfaat untuk dia, dan literasi komputasional. Saya kira mungkin akan banyak sepakat jika itulah kemampuan generik yang disasar di dalam mapel informatika. Dan untuk mempunyai kapasitas ini, Ibu dan Bapak, peserta didik kita tidak harus belajar di perguruan tinggi pada prodi Infokom sesungguhnya. Next. Berdasarkan ini, di mapel informatika, akhirnya kita tidak lagi dan tidak bijak serta tidak elok barangkali kalau kita menganggap bahwa mapel informatika mengarahkan agar siswa atau peserta didik kita dapat melanjutkan secara khusus pendidikan ke level yang lebih tinggi pada bidang Infokom. Tentu saja tidak. Karena tadi kemudian kita sudah tahu Indonesia adalah salah satu dari rakyatnya adalah salah satu yang paling besar pengakses internet. Sehingga mau tidak mau kemudian akan terbagi dua kelompok dari pemanfaat teknologi digital. Yang pertama tentu saja adalah produsen produk IT di teknologi digital. Nah, hal ini adalah mereka yang kemudian nanti berminat, sekalipun mapel ini tidak mendorong untuk siswa mengikuti pendidikan tinggi di bidang Infokom, tetapi kemudian bisa jadi mereka nanti akan menjadi produsen produk IT, meskipun bahkan tidak harus ke perguruan tinggi. Di sisi lain, itu ada kelompok user, tidak hanya naif user, tapi user yang experience, gitu, user yang kemudian mempunyai literasi digital yang tinggi, implementer sistem dilengkapi dengan dedicated application dan hardware mungkin. Tentu saja kedua pihak ini pada saatnya nanti akan dibutuhkan untuk membangun sistem solution dari berbagai bidang, tidak hanya Infokom, karena informatika bagaimanapun akan bisa menempel di berbagai bidang ilmu. Sehingga akan menjadi wajar jika negara melalui GTK gitu misalkan ini menjadikan mata pelajaran ini bersifat inklusif, wajib bagi seluruh peserta didik di seluruh Indonesia. Tentu saja disertai dengan semangat, tidak menghalangi sekolah yang memiliki kelengkapan infrastruktur teknologi digital, tapi juga tidak menghalangi sekolah yang memiliki kelengkapan infrastruktur teknologi tentu saja. Next. Pada bagian delivery pedagogik di bagian 1, kita sudah sangat tahu jika ada pertanyaan bagaimana caranya mengemas mata pelajaran TIK dalam konteks kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak, setiap mapel, terutama mapel informatika, deskripsinya sudah jelas given, lalu kemudian elemennya sudah ada given, ada 8 elemen, masing-masing elemen disertai deskripsi, masing-masing elemen disertai CP-nya, capaian pembelajarannya. Apa yang kemudian menjadi masuk ke dalam Merdeka Mengajar? Tentu saja Ibu dan Bapak di sekolah itu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk mengidentifikasi KKU dan KKTP. Jadi, kalaupun kemudian ada yang kemudian lari langsung ke TP-ATP, hemat saya, Ibu dan Bapak terlebih dahulu harus mengamati KKU dan KKTP-nya sampai kemudian jadi ATP. Jika sudah begini, maka Ibu dan Bapak dapat mengetahui mana CP yang kemudian tingkat advance, mana yang tingkat dasar. Jadi tidak lagi kemudian Ibu dan Bapak bermain di wilayah elemen, tetapi kemudian dapat melihat learning grow mapel berdasarkan ATP-nya. Lalu bagaimana mengetahui titik awal pembelajaran bagi siswa? Di siswa fase E, bagaimana mengetahui tingkat awal dari sisi D dan seterusnya. Kalau sekarang tadi Pak Apip menyampaikan wajibnya sekarang baru di D dan E, maka kemudian mau tidak mau jika menggunakan didactic assessment atau melihat e-raport saja di dalam deskripsinya, kita bisa mengetahui langkah awal mana yang kemudian kita bisa peroleh. Jika misalkan Ibu dan Bapak ada di di fase E, maka Ibu dan Bapak bisa kemudian memulai tanpa mengulang lagi dari awal. Ya. Nah, lalu kemudian Ibu dan Bapak guru, kurikulum merdeka ini dapat disesuaikan tentu saja di lingkungan sekolah. Tadi sudah juga disampaikan dari awal.
Lalu kemudian kurikulum merdeka memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan atau guru pada setiap fase untuk memilih elemen mana saja yang akan diajarkan lebih dulu. Meskipun kemudian saya menuliskannya istilah elemen, namun yang paling baik tentu saja menggunakan ATP sehingga kita tidak lagi melihat elemen mana yang kemudian harus didahulukan, begitu ya. Next, Ibu dan Bapak, 8 elemen itu tidak harus diberikan dalam 1 minggu atau 1 semester. Bahkan capaiannya tadi sudah disampaikan di awal bahwa sasarannya tidak lagi per minggu gitu, tapi bisa jadi per fase. Misalkan di fase D, elemen ini dapat disebar atau pengajaran mapel ini dapat disebar pada 6 semester. Sekali lagi, tidak harus 1 semester itu mengajarkan semua 8 elemennya. ATP sesungguhnya kalau sudah dihasilkan itu adalah kompromi dengan mapel-mapel yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga Ibu dan Bapak bisa memanage mana yang kemudian dapat diperkuat, mana yang kemudian bisa digabungkan dengan yang lain. Pada ATP Ibu dan Bapak akan melihat materi dari setiap elemen. Jika ada yang sama berulang bisa dianggap sebagai kemampuan dasar atau digabungkan dengan yang lain. Elemen informatika terasa lebih kemudian sulit. Saya kira mungkin karena melihat elemen ini seolah-olah diwajibkan dijalankan dalam 1 semester. Padahal kenyataan tagihannya adalah per fase bukan per semester atau per minggu. Lalu kemudian Ibu dan Bapak, kalau kemudian Ibu dan Bapak menggunakan asesmen didaktik di awal, maka Ibu dan Bapak juga kemudian akan melihat ada diferensiasi dari gaya belajar siswa. Maka penguatan diferensial itu jadi lebih detail. Tidak akan ada asumsi lain jika asesmen didaktiknya dilaksanakan. Terakhir pada elemen praktis lintas bidang Ibu dan Bapak, ini harus berbasis proyek. Jadi Ibu dan Bapak dapat saja kemudian bergabung dengan mapel-mapel lainnya, sehingga kemudian dapat dikerjakan proyek untuk satu sekolah yang sama ya. Sebagai contoh misalkan kalau bergabung dengan mapel bahasa Indonesia, jika di sana ada TP tentang membuat laporan, maka soal layout, margin dan seterusnya itu dapat diserahkan ke mata pelajaran informatika dan sebaliknya. Di akhir, Ibu dan Bapak, asesmen pembelajaran atau didaktik asesmen itu akan penting jika dapat dilakukan. Itu mampu kemudian melihat mana yang kemudian harus awal, mana yang kemudian tidak. Sebagai contoh misalkan, jika di fase D, bagus pelaksanaan pembelajarannya untuk informatika, maka fase E, bahkan F mungkin nanti, itu bisa jadi mapel ini hanya berisi soal asesmen saja. Lebih penguatan. Jadi beberapa elemen tidak harus diajarkan kembali atau repetisi. Jadi semua sekolah akan melakukan asesmen didaktif atau membaca e-report pada fase sebelumnya agar kemudian memudahkan Ibu dan Bapak mengemas secara pedagogik bagaimana cara mendeliver mata pelajaran dengan 8 elemen ini di satuan sekolah Ibu dan Bapak, melihat ke dalaman setiap fase barangkali gitu. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa Pak Afid dan saya sampaikan di awal terkait dengan bagaimana menangani isu secara pedagogik dari mata pelajaran informatika.